Pemirsa, bencana hidrometeorologi ini patut untuk diwaspadai jelang musim penghujan tahun ini. Fenomena alam lainnya seperti La Nina, bahkan juga gempa tektonik yang menyebabkan tsunami juga harus diperhatikan oleh masyarakat. Langkah apa yang harus diwaspadai oleh pemerintah maupun masyarakat? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Puting beliung, puting beliung. Kau senang atau berapa? Budi begitu loh. Ada. Ada tonggak. Hujan lebat disertai angin kencang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bangkalan. Akibatnya kejadian tersebut, puluhan rumah milik warga dari 2 kelurahan mengalami kerusakan. Hujan lebat disertai angin kencang salah satunya melanda Kecamatan Bangkalan. Selain itu di sejumlah titik terlihat puting beliung mengamuk hingga memporak-porandakan puluhan rumah warga. Sebagian besar korban mengalami kerusakan rumah di bagian atap. Selain itu sejumlah tempat usaha milik warga seperti rumah makan juga mengalami kerusakan cukup parah. Kalaksa BPBD Bangkalan Rizal Morris mengatakan sedikitnya ada 2 kelurahan yang terdampak puting beliung, rinciannya yakni 49 rumah dan 3 tempat usaha rusak. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan siaga tanggap bencana hidrometeorologi dan bersama Kepala BMKG Juanda yakni Pak Taufik Hermawan. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Mbak Ayu. Baik Pak Taufik, seperti kita ketahui bahwa memasuki musim penghujan selalu diidentikan dengan bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Sebenarnya potensi hidrometeorologi di Jawa Timur seperti apa sih Pak untuk tahun ini? Iya, baik Mbak Ayu. Untuk potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, saya katakan cukup signifikan Mbak Ayu. Karena semua kejadian bencana hidrometeorologi itu terjadi di Jawa Timur. Mulai puting beliung, angin kencang, banjir, bandang, kemudian juga tanah longsor. Jadi semua potensi itu ada di Jawa Timur terkait dengan bencana hidrometeorologi, Mbak Ayu. Oke, jadi semuanya ada dan memang sudah terjadi beberapa bulan terakhir begitu. Bagaimana ini untuk timing atau waktunya ini, apakah memang ada puncaknya atau seperti apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat ini Pak? Ya, memang timing atau puncaknya kondisi bencana hidrometeorologi itu ketika awalnya didahului dengan masa pancaroba atau masa transisi. Ya. Memasuki awal musim penghujan. Karena apa? Karena pada masa pancaroba itu bahan baku bencana hidrometeorologi itu aktif terbentuk, yaitu awan cumulonimbus atau yang lebih dikenal oleh masyarakat awan CB. Nah, ini bahan bakunya yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi dapat terjadi di wilayah manapun di Jawa Timur, Mbak Ayu. Oke, seperti wilayah mana saja Pak untuk potensi bencana hidrometeorologi? Ya, jadi untuk puting beliung dan angin kencang sesaat itu bisa terjadi di mana saja di Jawa Timur dengan kondisi karakteristik yang daerah kurang ruang terbuka hijau, di mana kondisi tersebut ada, maka peluangnya sangat besar. Ya. Sepanjang pembentukan awan CB terjadi di wilayah tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga untuk wilayah pesisir. Terjadinya puting beliung di wilayah perairan atau yang lazim disebut water spot.
Itu Ya. juga rentetan daripada kondisi bencana hidrometeorologi, Mbak Ayu. Seperti terjadi di Bangkalan yang sudah merusakkan banyak rumah, begitu ya Pak. Ini berarti ada potensi di sana yang masih terus terjadi, begitu Pak? Walaupun ini musim penghujan masih belum terjadi di Jawa Timur. Iya, betul. Jadi dalam catatan kami, sudah 2 wilayah yang kami buatkan analisa kejadian bencana hidrometeorologi yang terkait kondisi puting beliung yang kita alami kemarin di Bangkalan, ya, Kecamatan Bangkalan, sebelumnya juga di Madiun. Itu kondisi-kondisi yang dimana diawali oleh terbentuknya awan sibi, Mbak Ayu, pada wilayah tersebut. Nah, tentunya BMKG sudah memberikan peringatan dini yang menjadi tugas kami. Ya. Itu semua sudah kami berikan sebagai BMKG, tinggal antisipasi bersama yang menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya BMKG aja. Tanggung jawab bersama kita untuk bisa mengantisipasi lebih dini, sehingga korban material maupun korban fisik diminimalisir seminim-minimnya untuk kejadian puting beliung tersebut. Pak, untuk kewaspadaan sendiri atau mencegah adanya korban semakin banyak atau juga rumah rusak begitu, apa ciri-ciri yang bisa diamati fenomena alam yang terjadi setiap tahunnya? Misalnya awan cumulonimbus atau awan sibi tersebut berkumpul menjadi satu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini, Pak? Ya, jadi memang awan ini tidak begitu saja datang, Mbak. Enggak. Ada tahapan-tahapannya. Mulai jam 10 sudah terdeteksi, kemudian dia ada fase-fasenya itu ada, sehingga dia akan matang ketika, dalam tanda petik matang, menjadi sebuah bencana hidrometeorologi berupa puting beliung, itu biasanya kecenderungannya sore. Oke. Nah, sebelum itu BMKG pasti sudah memberikan informasi. Tinggal masyarakat atau stakeholder kami bagaimana bersama kami, BMKG, Ya. untuk mewaspadainya atau mengantisipasinya lebih dini, Oke, Mbak. fase-fase ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, datangnya biasanya timenya kapan, pagi, siang, sore, atau malam yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Bencana hidrometeorologi nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan siaga tanggap bencana hidrometeorologi, yakni seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan lain sebagainya. Ini masih pembahasan terkait dengan puting beliung yang harus diwaspadai oleh masyarakat, baik itu di ruang terbuka maupun di wilayah pesisir. Kita ke ruang terbuka terlebih dahulu untuk di wilayah daratan. Apa fase-fase yang harus diamati oleh masyarakat selain juga harus mengecek info BMKG, namun juga kita juga bisa melihat fenomena alam yang terjadi untuk pencegahan adanya puting beliung ini merusak rumah atau juga menelan banyak korban. Seperti apa, Pak? Ya, baik. Amati kondisi-kondisi fenomena alam yang terjadi 2 hari atau 3 hari sebelum kejadian, itu suhunya sangat tinggi, Mbak. Itu indikasi pertama. Suhu tinggi berarti panas? Panas Panas sumuk, sekali? Gerah, kita rasakan. Lebih dari 34, 32 atau? Di atasnya itu, 34, 35 gitu ya, alat terukur. Nah, kemudian pada hari H itu, jam 10 sampai jam 11 di Cakrawala itu sudah menampak awan putih raksasa, seperti bunga kol. Itu masyarakat pasti pernah melihat itu. Warna hitam atau? Warna putih dulu. Warna putih, oke. Sekitar jam 10 sampai jam 11. Nah, kemudian dia akan bermetamorfosis, berubah tahapannya pada jam 14, jam 15, dia berubah menjadi kelabu warnanya. Dan padatannya semakin keras. Oke. Setelah itu tahapannya berubah menjadi warnanya menjadi hitam, kemudian disertai angin, hembusan udara dingin, dan turun hujan. Nah, kalau kondisi itu sudah bisa dirasakan dari awal, maka masyarakat di daerah tersebut bisa mengantisipasi. Antisipasinya adalah menghindari bangunan semi permanen, hindari baliho-baliho raksasa yang sudah tua, kemudian juga menghindari pohon-pohon yang sudah lapuk. Nah, itu adalah peringatan dini kondisi menghindari terjadinya bahaya puting beliung ketika di daerah sudah mengalami
fenomena seperti itu tadi, Mbak. Oke, jadi jangan keluar rumah, tapi lebih baik berlindung ke tempat yang kokoh, lebih aman begitu. Betul. Oke, apabila ada rumah yang kurang kokoh begitu, apa yang harus dilakukan, Pak, ketika angin puting beliung itu terjadi? Apakah angin puting beliung ini nanti akan berpindah-pindah tempat sehingga sangat membahayakan begitu? Apa yang dilakukan oleh masyarakat jika sudah terjadi begitu? Ya, baik. Puting beliung itu skalanya cepat, Mbak. Nggak sampai 5 menit. 3 atau 4 menit, 2 menit aja, nggak lama. Kemudian skalanya itu skala lokal sifatnya, jadi kecil, cakupannya itu hanya sekitar berapa RW aja, nggak sampai satu kecamatan kena semua, enggak. Nah, sehingga memang bisa diantisipasi sebenarnya bisa untuk menghindari hal-hal itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa berlindung di bangunan yang kokoh dulu, menunggu, kemudian atau berlindung di bangunan yang agak kuat, bangunan semi permanennya dihindari dulu karena pasti korban puting beliung itu adalah bangunan fisik yang sudah lapuk, bangunan fisik yang kurang kokoh itu pasti akan terhempas. Itu kita sudah mendeteksi atau mencermati korban-korban dari puting beliung itu untuk skala fisiknya. Apakah ini juga disertai dengan sambaran petir, Pak, kalau angin puting beliung itu, Pak? Iya, betul. Ada sambaran petir juga. Kalau produksi awan sipinya itu juga menghasilkan kilat dan petir. Jadi memang antisipasi juga untuk kilat dan petir itu luang lapang juga harus dihindari ketika fenomena-fenomena fase pukul 15 sampai pukul 16 itu sudah terjadi, itu bisa dihindari, Mbak. Oke, biasanya terjadi pada sore hari. Jadi misalnya ada petani yang ada di sawah atau lagi berada di sawah, ini juga harus diperhatikan ya, berwaspada. Segera saja meninggalkan aktivitasnya. Kalau itu sudah kita rasakan, Bapak Tani yang sudah bertani itu segera meninggalkan aktivitasnya sebentar saja untuk menghindari fenomena atau kejadian puting beliung itu. Begitupun juga berada di jalanan ya, Pak, ya. Apabila ada kendaraan sepeda motor maupun mobil, takutnya ada pohon-pohon di sekitar juga harus diwaspadai. Apabila ada angin puting beliung langsung menepi begitu. Iya, jadi menepi, menghindari baliho-baliho yang sudah tua, yang baliho raksasa yang sudah usang itu dihindari saja. Oke, daerah puting beliung di wilayah terbuka seperti misalnya Bangkalan, Madiun tadi sudah disebutkan. Bagaimana dengan puting beliung yang ada di perairan atau water spot ini, Pak? Tidak menutup kemungkinan karena BMKG mencatat pada tahun yang lalu ada 2 kejadian, yaitu di Kenjeran dan di Kalianget, Sumeneb, itu terjadi water spot. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir Jawa Timur ini juga banyak, terbentang mulai Pacitan hingga Banyuwangi, kemudian di pesisir Madura, Selat Madura itu juga banyak. Nah, ini juga diantisipasi water spot ini jika dia bergerak menuju pemukiman. Nah, jadi biasanya water spot yang terjadi itu memang di perairan, Mbak Ayu. Di perairan dia fenomenanya bisa diamati aja untuk beberapa menit sampai punah. Tapi kalau dia bergerak menuju wilayah pemukiman padat penduduk di pesisir, nah itu yang perlu diantisipasi. Segera menepi, segera menjauh. Dalam hal ini BMKG juga menghimbau agar masyarakat di pesisir itu memperhatikan fenomena-fenomena tadi, Mbak Ayu. Berarti juga membawa air ya, Pak, ya, untuk angin tersebut karena berada di water spot. Iya, seperti itu. Jadi ada hujan yang jatuh, kemudian ada sambaran petir, tapi kolom udaranya yang turun itu membawa pusaran angin yang cukup tinggi pergerakannya. Info BMKG bahwa mulai 18 Oktober 2021 diantisipasi adanya angin La Nina. Seperti apa, Pak, perbedaan angin La Nina pada tahun 2020 di tahun 2021 ini? Potensinya La Nina seperti apa untuk musim penghujan mulai November, Desember hingga Januari? Ini nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Selain puting beliung yang harus diwaspadai oleh masyarakat kali ini adalah fenomena La Nina yang juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2020 yang menyebabkan curah hujan yang tinggi. Betul begitu, Pak? Betul. Seperti apa untuk penjelasannya, Pak, untuk La Nina tahun ini, Pak?
Oh ya, jadi harus difahami bahwasannya La Nina ini bukan badai ya, bukan kondisi badai. Supaya nggak salah kaprah, kami memberikan edukasi juga. La Nina ini adalah kejadian atau fenomena iklim global, skalanya luas, skalanya global yang terkait kondisi suhu muka laut, sea surface temperature yang berada di Samudra Pasifik, tropis bagian tengah dan timur ketika suhunya dirasa lebih dingin dari normalnya. Nah, jadi suhu yang di Pasifik itu, Papua ke timur itu, dia lebih dingin dari normalnya. Sehingga membawa efek meningkatnya curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Jadi kondisinya seperti itu, ada La Nina, maka peningkatan curah hujannya otomatis terjadi peningkatan, Mbak. Mulai kapan Pak? Karena ini hujan misalnya di Surabaya ini masih kadang-kadang begitu, misalnya kemarin lusa atau 3 hari kemudian dan lain sebagainya. Untuk La Nina ini efeknya seperti apa? Apakah mulai bulan Oktober akhir atau seperti apa Pak? Iya, jadi tadi saya sampaikan dengan adanya La Nina maka curah hujannya akan ada peningkatan. Nah, mulai kapan? Mbak Ayu, kami punya data untuk wilayah Surabaya dan Jawa Timur secara umum, puncak musim penghujan ini tidak pernah bergeser dari bulan Desember, Januari, dan Februari. 3 bulan itu. Sehingga pada puncak musim penghujan itu, dengan adanya fenomena La Nina, maka curah hujannya otomatis akan lebih tinggi. Nah, sehingga antisipasinya memang harus bisa disiapkan sedari dini, Mbak Ayu. Oke, apa Pak nantinya jika curah hujan tinggi berarti bisa potensi muncul atau munculnya bencana banjir maupun tanah longsor seperti itu? Betul. Jadi memang hidrometeorologi lagi terkait itu, salah satunya juga adalah tanah longsor. Dengan meningkatnya curah hujan di 3 bulan tersebut, maka untuk warga Jawa Timur yang berada di pemukiman lereng pegunungan, ini biasanya ada di Jombang, kemudian di Ponorogo, juga di Trenggalek, Malang, termasuk juga di Banyuwangi dan Jember. Harus diwaspadai ketika pada bulan-bulan tersebut curah hujannya tinggi. Intensitasnya tinggi dengan durasi waktu yang cukup lama. Nah, ini yang perlu diwaspadai, kesiapsiagaan kita. Ketika wilayah-wilayah tersebut pada bulan-bulan tadi terdapat curah hujan yang tinggi dengan durasi yang lama, berjam-jam hujannya, bisa 3 jam, bisa 4 jam, terus aja kena lereng-lereng tersebut, maka itu harus diantisipasi. Masyarakat setempat harus bisa menghindari lereng-lereng, lahan-lahan kritis ketika fenomena itu dialami, Mbak Ayu. Oke, kesiapsiagaan, sebelum kita membahas terkait dengan kesiapsiagaan maupun mitigasi bencana, apakah juga ada potensi hujan es yang sebelumnya memang sudah terjadi di Jawa Timur, di tahun-tahun sebelumnya ada hujan es, apakah ini juga mungkin terjadi Pak? Apakah juga berbahaya? Iya, dimungkinkan terjadi, Mbak Ayu. Hujan es beberapa wilayah memang terjadi juga, itu ketika awan CV-nya juga terbentuk, sama saja. Seperti penjelasan awal, puting beliung bisa disertai dengan hujan es. Dimungkinkan terjadi hujan es jika terjadi kondisi puting beliung, Mbak Ayu. Apakah ini juga berbahaya Pak bagi masyarakat Pak untuk hujan es sendiri? Ya, tentu berbahaya. Kalau bongkahan-bongkahan esnya sebesar bola tenis tentu ya berbahaya. Kalau sebesar kelereng ya masih bisa kita berlindung di bangunan yang kokoh. Jadi memang kondisi-kondisi hujan es pun masih bisa dimungkinkan terjadi ketika bencana hidrometeorologi ini mengalami peningkatan di masa pancaroba ataupun pada puncak musim penghujan nantinya. Oke, Pak, ini untuk mitigasi bencana saat ini masih Oktober tanggal 19. Ya, ini untuk pancaroba sendiri masih terjadi. Mulai November sudah mulai memasuki awal musim penghujan. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun kesiapsiagaan bencana ini yang harus dilakukan atau diperhatikan seperti apa, Pak? Ya, jadi memang BMKG tidak bisa bekerja sendiri, Mbak Ayu. Jadi memang sudah dicanangkan pentahelix. Semua bergandeng tangan, BMKG, pemerintah kota, kabupaten, provinsi,
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan mass media memang harus bergandeng tangan. Ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, kontingensinya harus jelas siapa berbuat apa. Jangan sampai pentahelix ini tidak berbuat apa-apa. Ayo kita supaya bisa mewujudkan zero victim. Tidak ada lagi korban yang terjadi mengalami bencana hidrometeorologi untuk masyarakat Jawa Timur secara umum, Mbak. Oke, misalnya banjir ini Pak, langganannya banjir memang setiap tahun biasa terjadi. Apakah masih dimungkinkan banjir ini terjadi yang biasanya tidak banjir, habis itu terjadi banjir seperti Pak di wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur? Iya, masih dimungkinkan. Ini antisipasi memang. Banjir memang faktornya air ya, hujan. Dengan meningkatnya curah hujan, ada potensi La Nina, maka antisipasinya apa? Nah itu rencana kontingensinya tadi, ayo kita sama-sama untuk melakukan atau mengantisipasi supaya banjir tadi tidak membawa kerugian fisik atau material, juga korban jiwa, kita tekan seminim mungkin, Mbak Ayu. Oke, begitupun juga dengan tanah longsor. Betul. Jangan sampai ketika ada hujan lebat berada di pinggir-pinggir lereng begitu ya, di pegunungan, sehingga jika longsor terjadi tidak sampai menelan korban jiwa begitu ya Pak ya. Oke, Pak, berkaitan dengan banjir tadi sudah, tanah longsor juga sudah. Lalu juga antisipasi untuk masyarakat sendiri untuk selalu mengecek info BMKG ini seperti apa Pak untuk yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya, masyarakat kami himbau tetap memperhatikan informasi resmi dari BMKG. Karena BMKG melalui sosial medianya sudah lengkap untuk Juanda ini. Di Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, informasi itu tidak henti-hentinya kami sampaikan. Mohon diperhatikan informasi dari BMKG terkait peringatan dini untuk antisipasi bencana hidrometeorologi, Mbak. Oke, baik, jangan sampai dengan tidak menyiapkan kewaspadaan maupun kesiapsiagaan akan menelan korban jiwa, bahkan merusak rumah-rumah warga. Jadi harus persiapan sedari dini. Baik, terima kasih Pak Taufik Hermawan selaku Kepala BMKG Juanda membahas terkait dengan siaga tangkap bencana hidrometeorologi. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama, Mbak. Ngedot airnya.